Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atila Tahira dengan NIM 230404 50206 kelas A, Prodi Bimbingan dan Konseling, Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kesempatan ujian akhir semester belajar dan pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan sedikit dari materi media dan sumber belajar. Penjelasan pertama yaitu pengertian media dan sumber belajar. Adapun pengertian media belajar yaitu merujuk pada alat, bahan atau teknologi yang digunakan untuk menyampaikan informasi, pengetahuan atau keterampilan kepada peserta didik. Media belajar berfungsi sebagai perantara antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran, membantu menjelaskan konsep yang abstrak menjadi lebih konkret dan mudah dipahami. Selanjutnya, sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Sumber belajar mencakup media belajar, tetapi juga bisa berupa lingkungan fisik, manusia, aktivitas, atau pengalaman yang memberikan kesempatan untuk belajar. Penjelasan selanjutnya ada jenis-jenis media dan sumber belajar. Berikut adalah beberapa jenis media dan sumber belajar yang umum digunakan dalam proses pendidikan. Yang pertama yaitu jenis media belajar. Jenis media belajar terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama, media visual. Media visual terdapat gambar dan foto, yaitu ilustrasi, diagram, poster, serta grafik. Ada grafik batang, grafik garis, pie chart, dan slide presentasi atau PowerPoint dan Google Slide. Yang kedua ada media dan audio. Media dan audio terbagi menjadi rekaman suara atau podcast, audio buku, serta radio pendidikan atau siaran radio khusus untuk pembelajaran. Yang ketiga yaitu media audio visual. Media audio visual terbagi lagi menjadi 2, yaitu ada video pembelajaran, dokumenter atau film edukasi, serta animasi, yaitu video animasi yang terdiri dari 11 komputer. Yang keempat yaitu media cetak. Media cetak terbagi menjadi 2, yaitu media cetak buku, yaitu buku teks, ensiklopedia, dan majalah pendidikan, serta media cetak lembar kerja yaitu worksheet dan modul pembelajaran. Yang kelima ada media digital. Media digital terbagi menjadi 2, yaitu software edukasi atau aplikasi pembelajaran game edukasi, serta learning platform atau module courses kan akademik. Selanjutnya dan yang terakhir ada media interaktif. Media interaktif terbagi menjadi 2, yaitu interaktif whiteboard atau smartboard dan kuis dan polling online atau Kahoot atau Quizizz. Selanjutnya ada jenis sumber belajar. Jenis sumber belajar pun terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu bahan cetak. Bahan cetak terdiri dari buku teks, jurnal, majalah, koran, dan pamflet. Yang kedua yaitu ada media elektronik. Media elektronik terbagi menjadi CD-ROM, DVD, program televisi edukasi, aplikasi komputer, internet atau website edukasi, blog, video tutorial. Yang ketiga ada lingkungan fisik. Lingkungan fisik terdiri dari laboratorium, perpustakaan, museum, kebun, taman, lingkungan alam. Yang keempat ada manusia. Manusia yaitu guru, dosen, mentor, pakar atau profesional di bidang tertentu serta teman sebaya. Yang kelima ada kegiatan dan pengalaman, terdiri dari praktikum, proyek, kunjungan lapangan, simulasi, serta kelompok diskusi. Dan yang terakhir ada media sosial dan komunikasi online, yaitu grup belajar seperti di Facebook, WA, Instagram atau forum diskusi online, atau webinar, MOOCs atau Messiverse Open Online Courses.
Setiap jenis media dan sumber belajar memiliki keunggulan dan keterbatasan masing-masing. Pilihan media dan sumber belajar yang tepat tergantung pada tujuan pembelajaran, karakteristik peserta didik, dan konteks pembelajaran itu sendiri. Penggunaan kombinasi berbagai jenis media dan sumber belajar seringkali lebih efektif dalam mencapai hasil pembelajaran yang optimal. Penjelasan selanjutnya ada manfaat media dan sumber belajar. Penggunaan media dan sumber belajar dalam proses pendidikan memiliki banyak manfaat yang signifikan. Berikut adalah beberapa manfaat utama. Yang pertama, manfaat media belajar. Manfaat media belajar terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, meningkatkan pemahaman dan retensi. Media belajar, terutama yang visual dan audiovisual, dapat membantu siswa memahami dan mengingat materi pelajaran dengan lebih baik. Contoh, gambar, video, dan animasi membuat konsep yang kompleks lebih mudah dipahami. Kedua, yaitu ada meningkatkan motivasi dan minat belajar. Media yang menarik dan interaktif dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam belajar. Contohnya ada game edukasi dan presentasi multimedia yang menarik. Yang ketiga ada memfasilitasi pembelajaran aktif. Media interaktif memungkinkan siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Contohnya penggunaan kuis online atau aplikasi pembelajaran interaktif. Yang keempat, menyediakan akses ke beragam sumber seperti media digital, internet, dan e-learning platform memungkinkan siswa untuk mengakses informasi dan materi belajar dari berbagai sumber yang beragam. Yang kelima dan yang terakhir ada meningkatkan keterlibatan dan kolaborasi. Media sosial dan aplikasi kolaboratif memungkinkan siswa untuk berkomunikasi dan bekerja sama dengan teman-teman mereka serta dengan guru baik di dalam maupun di luar kelas. Selanjutnya ada manfaat sumber belajar. Manfaat sumber belajar pun terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu memperkaya pengalaman belajar. Sumber belajar yang beragam seperti buku, artikel, laboratorium, dan kunjungan lapangan memberikan pengalaman belajar yang lebih kaya dan beragam. Yang kedua, mendukung pembelajaran mandiri. Sumber belajar yang mudah diakses seperti perpustakaan digital dan kursus online mendukung siswa dalam belajar secara mandiri sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar mereka masing-masing. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Menggunakan berbagai sumber belajar membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis dengan mengevaluasi informasi dari berbagai perspektif. Yang keempat ada menyediakan konteks nyata. Sumber belajar seperti kunjungan lapangan, proyek praktikum, dan simulasi memberikan konteks nyata yang membantu siswa memahami penerapan praktis dari konteks yang mereka pelajari. Yang kelima dan terakhir ada memfasilitasi akses ke ahli dan profesional. Sumber belajar manusia seperti guru, mentor, dan pakar menyediakan kesempatan bagi siswa untuk belajar langsung dari orang-orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas. Dengan mengintegrasikan media dan sumber belajar yang tepat dalam proses pendidikan, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih dinamis, menarik, dan efektif yang pada akhirnya meningkatkan hasil belajar siswa.